Selamat malam kawan-kawan. Selamat berjumpa kembali di Koma Adventure. Hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-10. Woi, 4 silinder. Ya, kawan-kawan. Mohon maaf, ini memang belakangan ini saya nongolnya malam aja terus ini. Kita shootnya malam, selalu malam. Sebenarnya saya pengen ngajak kalian lebih jauh gitu, ke tempat yang lebih jauh lagi dari sekitaran sini. Karena beberapa hari ini memang sepertinya saya tidak dikasih jauh-jauh nih. Udah beberapa hari saya stucknya di sini-sini terus gitu. Dapat orderan nih di sini-sini aja gitu. Ini kebetulan tadi juga sudah ada orderan masuk 2. Tapi saya baru nyalakan sekarang karena kebetulan ada telepon dari jadi harus satu persatu. Ya, malam ini agak sedikit dingin rasanya. Ya, dan di Bali sepertinya sudah mulai masuk musim angin ini. Kita katanya sih ya, kata BMKG, ini wet summer. Kita akan memiliki wet summer tahun ini. Jadi gimana, saya bingung. Bukan summer ya. Apa ya? Kita masuk musim kering. Summer apa kering ya? Saya jadi tiba-tiba jadi on ini. Jadi intinya gini. Saya baca berita itu. Ini kan memang biasanya kan musim-musim bulan-bulan segini tuh udah mulai kering gitu, tidak ada hujan. Tapi anehnya kemarin ini curah hujannya cukup tinggi gitu. Jadi agak sedikit bertolak belakang dengan kondisi yang harusnya gitu. Kan Indonesia cuma punya 2 musim ya, musim panas sama musim hujan gitu. Cuma kayaknya musim hujannya tahun ini extended. Sampai bulan Mei ini masih aja hujan cukup banyak nih. Dan hujannya nggak main-main loh, cukup deras dan menyebar. Kalau di tempat lain bagaimana ya kira-kira? Saya agak kurang mengikuti berita dari kepulauan lainnya, kayak dari Jawa, dari Sumatera, dan lain-lain. Karena memang fokusnya kita di Bali aja sih sementara ini. Untuk channel-channel informasi juga yang saya ikutin masih yang dari Bali. Jadi otomatis beritanya dari Bali semua. Cuma kadang-kadang muncul tuh kayak Balikpapan, terus di Kalimantan. Sesekali aja sih lewat di feeds-nya saya. Saya buka, tapi ya begitu, beritanya tidak terlalu banyak. Nah, oke. Malam ini terasa agak sulit untuk dapat orderan. Ini tadi saya sebenarnya udah nelpon cukup lama tuh. Mungkin ada kali 30 menitan. Diem di satu titik karena harus nelpon. Tapi nggak ada yang masuk gitu. Nah, mungkin bisa jadi ini karena nih hari Minggu ya hari ini. Jadi agak sedikit sepi. Biasanya Minggu itu memang agak cenderung sepi sih ya. Toko-toko juga banyak yang tutup ini sih. Ya tidak seperti daerah ibu kota atau daerah-daerah kota besar di Pulau Jawa. Minggu kan biasanya masih tetap rame ya. Nah kalau di sini sih daerah perkotaannya justru ada yang toko yang tutup lebih awal atau bahkan dia tutup full seharian. Nah, ngomongin soal kondisi terkini di Bali. Tadi sore ya, saya mampir ke Seminyak. Dan ternyata memang cukup rame. Lagi rame Australia. Aussie itu banyak banget loh, saya kaget loh. Ternyata Aussie banyak loh. Waktu sekitar 2 mingguan, nggak sampai 2 minggu, mungkin 10 harian yang lalu, saya 9 hari sih lebih pasnya. Nah 9 hari yang lalu saya ke Seminyak tuh masih biasa-biasa aja gitu loh. Tapi tadi tumben nih banyak banget gitu. Ya emang sih memang kalau Australia itu lagi musim liburan, tujuan pertama mereka biasanya Bali. Kalau nggak Bali ya Thailand. Nah, mungkin sekarang tambahan itu Vietnam sih Kak. Nah, ngomong-ngomong tadi karena cukup ramai di sana, saya coba sedikit ngambil gambar di sore hari, walaupun belum berseragam nih.
Ya memang tadi ngerjain kerjaan lain juga gitu. Jadi hari ini memang jadwal saya cukup padat nih. Jadi makanya saya baru bisa on tuh malam. Semoga tidak bikin kecewa teman-teman gitu. Saya pertahankan tiap hari tetap ada info untuk kalian. Kita lagi menuju Jalan Gatot Subroto. Seperti kemarin kita ingin pantau kondisi jalanan di sana seperti apa. Gatot Subroto itu jalan utama yang biasanya kita bisa menilai gimana sih aktivitas utama di Bali, kira-kira aktivitas warga ya. Kalau ini daerah hunian warga. Jadi kalau untuk pariwisata masih jauh ke selatan. Kalau di sini ramai, padat, otomatis biasanya warga lokal nih lagi banyak kegiatan gitu. Tapi memang per hari ini pun Bali itu masih banyak sembayangan. Tadi saya ada beberapa jalan ditutup. Saya ketemu jalan ditutup, saya harus berputar gitu karena ada odalan, ada acara, ada upacara gitu di pura. Setidaknya tadi ketemu 2. Tuh. Mungkin daerah-daerah lain juga ada yang ditutup karena ada odalan. Di depan kita nih Starbucks tapi juga sepi. Wih, hampir tak ada orang. Ya, Starbucksnya yang di Gatot Subroto ini sepi guys. Fitnessnya juga terpantau dari sini kosong, tidak ada aktivitas sama sekali. Oh, tutup dia. Tutup dia. Saya lihat atasnya, nggak lihat bawahnya, ternyata tutup. Tuh dia tutup. Warung wow yang selalu ramai, coba kita cek dulu di sini. Cikien, nah ini favorit saya nih, bakpao. Cikien dari Surabaya tuh. Ada yang kenal nggak sama Cikien? Enak loh. Untuk ukuran di Bali itu yang paling enak yang saya temuin sejauh ini ya. Karena memang saya harus akuin bahwa Chinese food di Bali ini agak-agak payah gitu. Ada beberapa enak sih yang saya sudah temukan. Tapi kalau spesifik untuk bakpao, saya lebih pilih Cikien sih daripada yang lainnya. Mungkin ada yang bisa ngikutin lembut, tapi soal rasa isian kurang. Warung wow tetap ramai, tapi tidak seramai kemarin ya. Ini mungkin cuma sepertiganya dari kemarin masanya. Atau mungkin kurang sih, 1/4 lah. Jalanan juga termasuk senggang, sepi, tidak ramai. Jadi tidak heran nih orderan juga agak sepi ya. Saya punya saldo cukup. Saya pendapatan baru 12.500. Belum cukup nih buat ganti bensinnya. Bensin saya biasa targetnya 35.000. Tuh, ya mungkin 5-6 orderan dapat lah. Di depan ada Ricis, terus ada KFC, ada McDonald's, Jeko dan Mako. Jeko dan Mako itu satu gedung ya. Ya, di sini juga selain Jeko, Mako ada Johnny Andrean di lantai atasnya tuh. Lantai 3-nya Johnny Andrean. Lantai 2-nya itu cukup menarik juga. Asik kok, ada coffee shopnya di sana. Ini kenapa nggak bunyi-bunyi ya? Ngambek kali ini akun. Ini jalanan coba kalian lihat-lihat, ini sepertinya memang sepi sih ya. Orang-orang udah malas beraktivitas keluar. Kalau saya lihat sih ya sepi. Ya, kita lanjut lagi perjalanan. Tadi sempat baca WA grup, ada yang ngajakin touring di 28 Mei Sembalun. Ikut nggak ya?
Cuma ini akun Grab saya masih kondisi kritis ini. Harus ngejar waktu online. Kita masih kejar waktu online-nya karena masih kurang banyak. Perlu berapa ya tadi? 22 hari kalau nggak salah baca tuh. Perlu 22 hari dan saya baru 11. Jadi masih jauh dari target, baru setengah, baru 50% dari target itu. Kita balik lagi. Tadi kebetulan dapat orderan sih. Setelah lumayan lama nunggu. Cuma dekat, jadi saya tidak nyalakan kamera. Nah, sekarang kita balik lagi posisi menunggu. Ya, malam ini memang berasa sepinya ya. Tadi juga order makanan tuh gitu datang langsung udah selesai. Tinggal ngambil aja. Bahkan nomornya udah disebutkan dahulu sebelum saya ambil. Jadi memang secara umum tidak begitu ramai. Mungkin banyakkan drivernya kali ya sehari ini daripada orderannya nih. Masih rame. Ini persiapan nih orang-orang yang mau kerja besok, mereka isi bensin sekarang. Habis malam mingguan. Malam Senin ya. Ayam tempong Ibu Sri. Woi, double bro. Woi, kemana nih? Sempidi. Widih. Kita amankan dahulu nih yang tunai. Ayo kita balik dulu ngambil orderan. Ini tadi kita udah lewatin tokonya. Nasi tempong khas Banyuwangi. Tempong Bu Sri ini enak kok. Saya udah pernah nyoba dulu banget, saya tinggalnya di belakangnya dia persis. Tapi dulu belum tempong Bu Sri. Setelah pandemi baru jadi tempong Bu Sri. Dulu bakmi Malang di sana juga enak. Yang di pojokan sana tuh yang jual makanan selalu aja enak. Mantep, keren lah pokoknya. Kalau kalian cek di Grab atau GoFood ataupun merek-merek lain lah yang food-foodan gitu, ini rekomen. Enak kok. Sambal tempongnya juga fresh. Harga juga nggak mahal sih, murah nih banding tempong Indra. Ini dia tempatnya. Kita bisa nepi di mana ya? Oh, belakang bisa. Let's go. Tadi baru saja kita angkut antrean ke-5 dan ke-6. Ini jalurnya agak sedikit antik nih. Ini dari sini kita muter dulu nih sana. Yang selanjutnya ke sana. Tidak searah seperti seharusnya sih. Nah, maksudnya kalau searah itu kan dari titik A ke B ada muncul lagi satu di tengah-tengah. Ini muter. Jadi dibelokkanlah kita ke yang titik nomor 3 itu sebelum ke nomor 4. Saya tidak tahu ini apakah AI-nya canggih apa tidak gitu. Karena kalau lihat jalur kan, nih ke utara nih ada jalan nih, jalan set langsung nyampe sana. Nah ini berputar. Terus tarif yang kita dapat itu total saya dapat terima bersih berapa nih? 27.400. Kalau andai kata nih dibagi kedua order, kayaknya sih lebih dari 30 ya harusnya ya netnya. Nah, jadi ini berapa persen nih potongan, saya juga kurang paham nih. Soalnya kalau yang double begini memang terkenal sangat rancu sih. Teman-teman yang sudah pro mungkin mereka bisa lebih baik menjelaskan. Kalau ada yang mengerti atau paham,
teman-teman Grab, boleh tolong dibantu kasih penjelasan bagaimana skema tarifnya kalau double seperti ini. Kencang sekali knalpotnya. Biar lewat dulu, biar lewat. Ya, ngomong-ngomong, besok tanggal 20, sekarang kan baru 18 ya. Tanggal 20 tuh infonya ada demo besar-besaran ojek online. Saya rasa yang akan demo itu dari Grab dan juga Gojek. Ada beberapa isu terkait potongan yang dirasa oleh driver itu tidak wajar. Kalau Maxim, saya kemarin dapat ngobrol. Kebetulan saya tidak punya akunnya. Dulu ada, tapi saya tidak tertarik untuk menggunakannya. Ngobrol-ngobrol kemarin sama driver Maxim, katanya potongan mereka tuh 10-15%. Tapi makin jauh makin mahal, potongan makin gede gitu. Nah, ini unik sih. Cuma layanan mereka tuh cuma ada hail ride atau antar penumpang sama antar barang. Dan modelnya mereka juga bidding gitu kan. Bidding itu ya artinya ini ada tawaran, tapi biddingnya diatur oleh aplikator ya, bukan bidding oleh user seperti InDrive dulu itu. Saya dapat pelajaran InDrive juga sih dulu, biddingnya dari usernya sendiri langsung. Jadi platformnya ya cuma menentukan acuan entah dari mana lah dasarnya, kurang tahu. Harusnya yang gitu-gitu kan ada acuan dari pemerintah ya. Nah, kalau Maxim kemarin hasil ngobrol, dia ada dua opsi. Opsi kalau auto terima itu jaraknya 1 kilo. Jadi akan terima otomatis 1 kilo dari posisi dia. Tapi kalau tidak auto terima pekerjaan, dia muncul listnya pekerjaan yang mau dipilih. Itu kalau yang list itu bisa lebih dari 1 kilo. Jadi contoh nih, misalnya pas jadi contoh nih, misalnya kemarin pas kalau salah 2-3 hari lalu kita duduk bareng, masuk dong orderan dari Galeria untuk ke Padang Baik. Buset, gile jauh banget ya. Nah itu dia posisi di Dalung, kan jauh tuh, mungkin kesana 45 menit baru nyampe. Tapi muncul, entah sistemnya berlaku kedaerahan apa per wilayah, per provinsi atau per ini ya kabupaten gitu misalnya. Kota Madya kabupaten misalnya, kayak Kabupaten Badung kan satu kabupaten, kita masih dari Dalung sampai ke Galeria itu masih masuk Badung tuh. Dia perbatasan antara Badung sama Denpasar. Nah jadi ordernya tuh bisa jauh banget. Yang menarik adalah potongannya kecil tuh. Yang teman-teman udah join Maxim mungkin boleh komentar ya, benar gak sih kayak gitu. Saya diceritain kemarin gitu sambil tunjukin aplikasinya, tapi saya tidak menjalankan. Jadi saya rasa saya kurang kredibel untuk menjelaskan persentasenya. Nah, memang salah satu keunggulannya sih itu. Sama biasanya kalau kata orang-orang sih ya, kata orang-orang umum, Maxim tuh biayanya lebih murah. Tuh, cuma karena biaya murah, potongan renyah juga rendah, makanya masih ada yang mau ngerjain. Ini tambah faktor orang-orang tidak bisa daftar ke Grab ataupun Gojek gitu untuk sementara waktu ini. Katanya sih gitu ya. Kecuali kamu punya KTP setempat lah.
Kalau waktu saya kantor Grab beberapa bulan yang lalu sih, mereka sih udah close untuk yang dari luar Pulau Bali. Tapi kalau memang warga Bali masih bisa untuk daftar. Kalau sekarang saya kurang tahu. Udah lama juga nggak mampir ke kantornya. Juga nggak pengen sih sering-sering mampir kantornya Grab. Ingat, kalau kita sering mampir ke kantornya berarti kita bermasalah. Udah dekat nih berarti ke perumahan. Oh, 3 menit. Coba saya intip lebih jauh. 1, 2. Oh, masuk sana. Cukup dalam nih perumahan ini. Banyak kos-kosan ternyata di sini. Yuk, yang mau ke Bali ngekos. Long term. Ngomong-ngomong, harga kosan di Bali itu agak-agak mahal. Konyol sih mahalnya. Makanya sekarang saya lebih baik ngontrak deh. Ya kalau bayangin aja ya, kalau saya, istri, anak, bawa keluarga, kita mau ini susah. Ini jalurnya bener nggak nih? Oke, masuk rumah orang ya? Ini serius nih jalannya. Ke besok pagar orang tadi tuh. Oh iya bener, ada jalan. Aduh. Tapi ini berasa kayak di perkampungan di Jawa nggak sih? Jalan tipikal jalannya ini masuk ternyata tembus gitu loh. Wih, jual mainan. Kita telusuri jalan ini. Ini tahu-tahu tembus ke jalan besar lagi nih. Oh iya loh, tembus di map tuh kebaca tuh ada jalurnya. Tembus ke jalan besar. Oke, lanjut ke target selanjutnya. Hotel Made Bali. Ini hotel saya pernah nganter sih di sana. Kalau dari luar sekilas itu keren loh, cakep loh. Bener gak jalannya? Kayaknya tadi belok sih. Iya, salah jalan. Balik. Salah jalur. Tadi ngebacanya salah. Ini dia tadi ngantar di sini. Pondok Wiratama. Apa ya? Kos-kosan. Ini jadi ini kanan kiri ini kos-kosan banyak banget nih. Tuh kosan. Ini juga kosan tuh. Kos-kosan semua nih di sini. Ini kos-kosan yang ada pagarnya nih, yang hijau nih. Modelnya semi rumah sih. Kalau di Bali ada yang kayak gitu. Bayar tetap bulanan. Tapi dia style semi rumah. Harganya di kisaran 1 jutaan tuh. Dia menangnya jadi ada parkiran lah untuk mobil di depannya persis. Makanya harganya agak sedikit lebih mahal. Soalnya juga di Bali ya ada kos-kosan khusus buat motor dan mobil. Mobil sih terutama ya. Kalau motor kan gampang. Bisa parkir di mana aja. Tapi kalau mobil ada kos-kosannya sendiri. Wih, sepi banget guys. Nggak ada orang sama sekali. Jam 10.53. Ini mobil pertama yang saya lihat. Buset dah. Ini pada kemana nih manusia? Ini jalan utama loh, hubung. Jalan penghubung antara Denpasar ke arah luar kota tuh lewat sini. Jalan utamanya di sini justru, bukan di dalam sana. Ya tuh, coba lihat. Jalanan sepi. Ada apa gerangan? Padahal kalau siang macet banget. Malam-malam sepi begini. Nah, ini baru nih rombongan, baru lampu merah nih pas ini.
berapa mobil tuh, ya, paling 7. Oh lumayan ya, 8, 9, nggak sampai 10 sih. Sepi. Di sini juga ada PO bus beberapa. Jadi kalau mau keluar kota dari sini nyari PO busnya. Di selatan ini kan juga ada Terminal Ubung. Terminal Ubung itu kalau kalian naik bis dari luar kota, dropping point terakhir yang bisa kalian terima, yang bisa kalian ambil tuh di Terminal Ubung. Tapi umumnya sekarang itu dialihkan ke Mengwi. Berangkat tetap sih dari Ubung, tapi turun itu biasanya di Mengwi gitu. Cuma kadang-kadang kita bisa nego sih sama sama sopir yang di sana. Pak, bisa nggak saya turun di poolnya atau turun di Ubung kalau dia memang ke Ubung ya. Tergantung jalurnya. Karena katanya nggak semuanya sih. Mungkin yang pecinta bus bisa info-info sharing di sini. Wih, suaranya cakep. CB, wih anak CB guys. Cakep suaranya, bulat. Knalpotnya di bawah nih. Seneng denger suaranya bulat gitu. Saya jadi ingat CB-nya teman saya sih. Suaranya gitu sih, tapi lebih bulat lagi. Menang kontes tuh motor. Memang suaranya bulatnya khas ya. Luar biasa, asik suaranya. Cuma saya waktu ini kayaknya dia jual tuh setelah kecelakaan tabrakan adu banteng sama motor apa ya, Scoopy. Tapi untungnya nggak kenapa-napa sih keduanya. Ya luka-luka, cat, tapi nggak ada yang patah. Syukurnya sih itu aja. Kalau motornya keduanya ya patah-patah terpatnya. Aduh, kasihan. Nih ada kamera. Ini baru mulai kelihatan keramaiannya. Mungkin tadi di sana sebagian berbelok ke arah kargo. Mobil-mobil besar kan masih ada nih. Nah, mereka belok ke kargo nih biasanya. Namanya sesuai nama jalan kargo. Mobil-mobil kargo pada ke sana. Nih, truk-truk juga pada belok ke sana. Yang ke Ubung itu ya paling mobil sama bis aja lah. Guys, ini udah semakin malam dan baterainya juga sudah mulai low. Jadi saya harus pamit. Thank you semuanya buat supportnya. Saya sudah lihat perkembangan yang cukup signifikan. Ini jadi support saya buat terus berkarya dan membuat video terus setiap harinya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan. Saya juga mohon support dukungannya agar bisa lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Oke guys, thank you banyak, thank you so much. Love you all. Thank you. Sekilas dari luar cantik ya itu hotel ya. Saya jadi penasaran nih. Ya apa sih dalamnya? Ini di kanan kita Puspom Badung. Kemarin saya sempat ambil foto di sana, tapi sayang sih ya, itu lampunya mati yang di gapura sebelah kirinya. Coba nyala kan asik tuh. Makasih banyak ya untuk supportnya, untuk segala dukungannya. Saya sudah lihat hasilnya luar biasa. Kenapa nggak dari dulu gini ya, saya dari dulu. Udah saatnya ngacir pulang ke rumah. Thank you guys.